Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Maria Angelina Zaluhu akan mempresentasikan sebuah penelitian yang berjudul ekstraksi dan transportasi natrium dan timbal 2 dalam polimer inclusion membran menggunakan 2-hidroksi-5-dodesil-benzaldehida dan 15 crown ether 5 sebagai ekstraktan. Dalam beberapa tahun terakhir, evolusi industri seringkali memproduksi limbah yang semakin besar dan kompleks. Keberadaan logam berat dalam air menimbulkan masalah serius dalam berbagai penyakit. Di sisi lain, salinitas menjadi salah satu faktor yang paling serius menyebabkan kerusakan produktivitas tanaman pertanian karena berdampak buruk bagi viabilitas tanaman dan perkecambahan. Oleh karena itu, berbagai teknik pemisahan logam pencemar telah ditetapkan seperti Supported Liquid Membrane atau SLM karena dianggap memiliki selektivitas yang baik dan tingkat transport yang tinggi dalam pemisahan logam pencemar serta ekonomis. Namun, SLM memiliki kekurangan yaitu memiliki masa pakai yang sangat terbatas karena fase organiknya yang cenderung hilang dan pembentukan emulsi pada antar muka membran. Sehingga polimer inclusion membran atau PIM dijadikan alternatif yang paling baik dalam pemisahan logam pencemar karena memiliki efisiensi yang tinggi dalam pengangkutan ion logam, stabilitas yang tinggi, memiliki masa pakai yang lebih panjang, serta fleksibilitas lebih tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengeliminasi kation monovalen dan bivalen pada perairan irigasi yang tercemar dengan menggunakan polimer inclusion membran atau PIM yang mengandung CTA sebagai polimer pendukung, NPPE sebagai plasticizer, serta 15C5 dan HDBA sebagai ekstraktan. Adapun metode penelitian dalam penelitian ini, yang pertama adalah bahan kimia yang dapat dipersiapkan seperti pada PowerPoint ini. Dan untuk menyiapkan larutan, reagen yang berbeda dilarutkan dalam air deionisasi. Selanjutnya, ekstraksi cair-cair, di mana dua ekstraktan yang berbeda masing-masing dilarutkan ke dalam kloroform. Ekstraksi ini dapat dilakukan dengan mencampurkan larutan air dengan organik, kemudian dipisahkan dengan sentrifugasi. Yang ketiga adalah persiapan membran polimer, di mana pembuatan PIM dapat dilakukan dengan melarutkan CTA ke dalam kloroform, diikuti dengan penambahan plasticizer NPPE ke dalam larutan CTA. Dan terakhir disertai dengan penambahan ekstraktan HDBA serta ekstraktan 15C5. Campuran ini diuapkan untuk menguapkan pelarut sehingga mendapatkan membran yang diinginkan. Metode selanjutnya adalah analisis yang berfungsi untuk mengidentifikasi gugus fungsi pada membran, menganalisis stabilitas termal, serta mengamati morfologi permukaan. Yang kelima adalah eksperimen transportasi ion menggunakan sel 2 bagian yang tengahnya dipisahkan oleh membran, di mana bagian yang satu diisi oleh larutan logam dan bagian yang satunya diisi oleh air murni. Berikut merupakan hasil dan pembahasan dari penelitian ini. Yang pertama adalah hasil karakterisasi FTIR menunjukkan adanya gugus fungsi pada membran seperti gugus karbonil, eter, alkana, alkohol, aromatik, dan nitro. Adanya NPP dibuktikan dengan pita serapan pada 1608 cm pangkat minus 1 sesuai dengan karakteristik gugus fenil. Interaksi antara polimer pendukung, plasticizer, dan ekstraktan juga dapat terlihat dari pergeseran dan perubahan intensitas beberapa pita serapan, seperti pergeseran pita gugus karbonil dari 1279 cm pangkat minus 1 menuju bilangan gelombang 1728 dan 1742 cm pangkat minus 1. Selanjutnya, hasil karakterisasi analisis termal menunjukkan bahwa kedua jenis membran mengalami degradasi dalam beberapa tahap. Tahap awal degradasi dapat disebabkan oleh penguapan
plasticizer dan ekstraktan, sedangkan tahap akhir degradasi disebabkan oleh degradasi rantai polimer CTA. Secara keseluruhan, membran dengan ekstraktan 15C5 menunjukkan stabilitas termal yang sedikit lebih tinggi dibandingkan membran dengan ekstraktan HDBA. Selanjutnya adalah analisis SEM menunjukkan bahwa membran yang diuji umumnya memiliki permukaan yang padat dan seragam. Namun, membran yang mengandung HDBA menunjukkan adanya pori-pori kecil dengan diameter kurang dari 0,5 mikrometer. Selanjutnya, hasil ekstraksi cair-cair, di mana ion Na+ dan Pb2+ efisiensi ekstraksinya menggunakan HDBA dan 15C5 mencapai puncaknya pada konsentrasi 0,01 molar. Apabila konsentrasi di atas nilai tersebut, maka efisiensi tidak meningkat karena permukaan kontak antara fase organik dan air serta peningkatan viskositas fase organik. Selanjutnya adalah hasil transportasi Pb2+ dan Na+, di mana menunjukkan bahwa kedua membran dengan ekstraktan HDBA dan 15C5 kurang efektif dalam menangkap Pb2+ dengan tingkat ekstraksi hanya 65% saja. Namun efektif apabila menangkap Na+ dengan 15C5 mampu mengekstraksi 87% ion Na+. Maka dari itu, dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ekstraktan makrosiklik 15C5 dapat membentuk kompleks yang lebih stabil dengan ion logam dan mampu mengekstraksi ion Na+ dengan efisiensi hingga 87%. Sedangkan ekstraktan asiklik HDBA kurang stabil membentuk kompleks dengan ion logam dan hanya mampu mengekstraksi dengan efisiensi 65%. Demikian presentasi saya ucapkan terima kasih.